Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibnu Asnan Jamil, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Teknologi Industri dan Informatika, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi dengan NIM 240304557. Di sini saya akan memaparkan bagaimana penerapan Object Oriented Programming atau OOP dalam pengembangan game di era saat ini. Nah, berikut nama-nama jurnal dan para penulisnya. Lanjut ke isi rangkuman penerapan Object Oriented Programming dalam pengembangan game. Perkembangan industri game yang sangat cepat menuntut pengguna prinsip rekayasa perangkat lunak yang efisien, fleksibel, dan mudah dirawat. Salah satu pendekatan yang paling efektif untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah Object Oriented Programming atau OOP. Paradigma ini memungkinkan pengembang merepresentasikan komponen game sebagai objek dunia nyata yang memiliki atribut dan perilaku tertentu, sehingga struktur game menjadi modular, terorganisir, dan mudah dikembangkan kembali. Konsep dasar seperti class, object, inheritance, polymorphism, dan encapsulation menjadi fondasi penting dalam pembuatan sistem game yang efisien dan mudah dikelola. Selain itu, penerapan desain patterns seperti singleton, observer, mediator, dan prototype membantu mengatasi permasalahan umum dalam pengembangan dan memungkinkan pengguna ulang kode di berbagai proyek. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa OOP tidak hanya meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga berperan besar dalam dunia pendidikan. Melalui Struss Games, mahasiswa dapat mempelajari konsep OOP secara interaktif dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Di sisi lain, penelitian lain menunjukkan bahwa OOP bila dibandingkan dengan Data Oriented Design atau DOD unggul dalam keterbacaan dan pemeliharaan, meskipun DOD lebih cepat dalam performa. Hal ini menunjukkan bahwa pengembang perlu menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan proyek. Penerapan OOP juga menjadi dasar utama dalam game engine modern seperti Unity, Unreal Engine, dan Godot, yang membangun seluruh komponennya menggunakan konsep objek. OOP mendukung pembagian kerja tim secara yang efisien, memungkinkan proses pengujian modular, serta mempermudah perawatan dan perluasan fitur game. Secara keseluruhan, OOP berperan penting dalam menciptakan game yang berkualitas tinggi, mudah diperluas, dan efisien. Dengan mengombinasikan konsep OOP, desain patterns, serta teknologi game engine modern, pengembang dapat menghasilkan game yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga kuat secara arsitektur dan berkelanjutan. Lanjut keterkaitan dengan mata kuliah, konsep Class Object Inheritance dan Abstraction dalam OOP sangat berkaitan dengan pengembangan game. Setiap elemen game seperti karakter, musuh, dan item dibuat sebagai objek dari kelas tertentu. Melalui inheritance, pengembang dapat menurunkan sifat dan perilaku dari kelas induk agar kode lebih efisien. Sedangkan abstraction membantu menyederhanakan sistem dengan hanya menampilkan fungsionalitas penting. Penerapan konsep ini membuat struktur game lebih teratur, mudah dikembangkan, dan sejalan dengan materi pemrograman berorientasi objek. Tantangan penerapan OOP dalam pengembangan game. Meskipun OOP menawarkan banyak keunggulan dalam hal struktur dan efisiensi pengembangan, penerapannya dalam game juga memiliki beberapa tantangan. Struktur OOP yang kompleks seringkali menyebabkan kinerja dan penggunaan memori menjadi kurang efisien.
terutama pada game berskala besar. Jika tidak dirancang dengan baik, arsitektur berbasis objek dapat menjadi rumit dan sulit dipahami, sehingga menyulitkan kolaborasi tim. Selain itu, OOP lebih berfokus pada pengelolaan objek daripada efisiensi data, berbeda dengan pendekatan Data Oriented Design atau DOD, yang lebih cepat dalam pemrosesan data dan performa. Pola desain yang kurang tepat juga dapat menimbulkan ketergantungan antar modul tight coupling yang membuat sistem sulit diperbarui. Tantangan lain adalah menjaga keseimbangan antara reusability dan performa, serta perbedaan pemahaman antar pengembang yang bisa menimbulkan inkonsistensi kode. Oleh karena itu, penerapan OOP dalam game memerlukan perencanaan arsitektur dan koordinasi tim yang baik agar manfaatnya dapat tercapai tanpa mengorbankan performa sistem. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari kelima jurnal. Kesimpulannya, penerapan OOP dalam pengembangan game memberikan berbagai manfaat, mulai dari efisiensi kode, kemudahan pemeliharaan, fleksibilitas desain, hingga peningkatan kualitas hasil belajar dalam pendidikan. OOP dan design patterns telah menjadi fondasi utama industri game modern, mendukung terciptanya praktek terbaik dalam desain dan arsitektur perangkat lunak game. Dengan kombinasi antara OOP, design pattern, dan teknologi game engine terkini, pengembang mampu menghasilkan game yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga kuat, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada dokumentasi hasil rangkuman dari kelima jurnal. Nah, berikut ini hasil foto rangkuman dari kelima jurnal internasional yang sudah saya rangkum dan saya tulis tangan. Seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau penulisan yang kurang tepat. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.